Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang lagi di channel Ilo Bercerita, masih bersama saya Ilo. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Oh, kisahnya ini keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, nggak pakai berbahasa basi kepanjangan lagi, kita langsung saja menuju Jakarta. Bengkel motor milik keluarga Pak Cokro. Jakarta, akhir tahun 1980. Di tengah hiruk pikuk ibu kota Jakarta, di sebuah sudut jalan yang ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang, berdiri sebuah bengkel yang menjadi tempat Rusmin menghabiskan hari-harinya. Bengkel motor itu terletak di pinggir jalan raya, diapit oleh toko kelontong dan warung makan sederhana. Cat tembok bengkel itu mulai terlihat pudar dengan plang nama yang bertuliskan Bengkel Jaya tergantung miring di atas pintu masuk. Suara mesin yang berdengung, palu yang beradu dengan besi, dan percikan api dari las-lasan menjadi musik yang akrab di telinga Rusmin. Sejak lulus dari STM 2 tahun yang lalu, Rusmin langsung bekerja di bengkel motor ini. Dia bukanlah anak muda yang banyak berbicara, ia lebih memilih fokus pada pekerjaannya. Pagi-pagi sekali, Rusmin sudah bersiap dengan seragam kerja yang sudah terlihat kusam dan bercak oli yang sulit dihilangkan. Di atas meja, berderet kunci Inggris, obeng dan peralatan lain yang sudah akrab di tangannya. Ia bekerja dengan cekatan. Tak jarang, ia kehilangan jejak waktu ketika sudah tenggelam dalam pekerjaannya. Suatu pagi, Rusmin datang ke bengkel lebih awal daripada biasanya. Udara pagi masih dingin dan embun tipis masih menempel di dedaunan. Dia membuka pintu bengkel, menyalakan lampu neon yang berpendar putih pucat, dan segera menyiapkan peralatan. Pagi itu, sebuah sepeda motor tua masuk, dituntun oleh seorang lelaki parubaya. Motor itu terlihat mengeluarkan asap hitam pekat, suaranya terbatuk-batuk, seperti mesin tua yang memang sudah lelah. "Rusak apanya, Pak?" tanya Rusmin sambil memeriksa motor itu dengan seksama. "Suaranya kasar, Min. Sepertinya knalpotnya bocor," jawab lelaki itu sambil mengusap peluh di dahinya. Rusmin mengangguk dan segera mengangkat motor itu ke atas dongkrak. Tangan-tangannya bergerak terampil, membuka mur, memeriksa mesin, dan kemudian mencongkel bagian knalpot yang ternyata sudah cukup berkarat. Setiap bagian mesin diperiksanya dengan teliti, memastikan tidak ada yang terlewat. Ketika siang tiba, matahari Jakarta yang terik kini mulai terasa menyengat. Di dalam bengkel, suasananya sedikit lebih sejuk, terlindungi oleh atap seng yang sudah tua. Rusmin mengambil nafas sejenak, menyeka keringat dari dahinya dengan lengan baju. Tak jauh dari situ, sebuah radio tua mengalunkan lagu-lagu dangdut dari masa lalu, menambah suasana nostalgia di tengah kerasnya kehidupan kota. Saat jam istirahat, Rusmin menyempatkan diri untuk mengunjungi ibunya yang tinggal di rumah kontrakan sederhana di gang sempit yang tak jauh dari bengkel. Rumah itu kecil, berdinding bata merah yang sebagian sudah terlihat mengelupas. Di dalam rumah, udara terasa pengap meski jendela terbuka lebar. Ibunya, seorang perempuan tua dengan rambut yang sudah memutih, terbaring di atas tempat tidur. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan matanya redup karena usia dan penyakit yang tak kunjung sembuh. Rusmin duduk di samping ibunya, memegang tangan yang kini terasa rapuh. "Kamu sudah makan, Min?" tanya ibunya dengan suara lemah. Rusmin hanya mengangguk, menahan perasaan sedih yang teramat dalam. Setiap harinya, Rusmin bekerja keras, bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk membiayai obat-obatan ibunya.
Ayahnya sudah lama meninggal, ditabrak oleh pengendara mobil yang tidak bertanggung jawab. Ketika malam tiba dan pekerjaan di bengkel sudah selesai, Rusmin pulang berjalan kaki. Lampu jalan menyinari aspal yang basah oleh hujan sore tadi. Setiap langkah yang diambilnya selalu diiringi oleh pikiran tentang masa depan. Apakah dia bisa terus menghidupi ibunya yang semakin tua dan sakit-sakitan? Bagi Rusmin, hidup ini adalah perjuangan yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. 1 tahun berlalu, banyak hal yang telah berubah. Rutinitas harian di Jakarta tetap sama, dengan jalanan yang ramai serta suara bising yang mengiringi langkahnya. Namun di dalam hatinya ada rasa hampa yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Ibunda Rusmin yang selama ini menjadi pusat hidupnya kini telah tiada. Hari itu, langit Jakarta mendung, awan gelap menggantung rendah seakan-akan memprediksi kesedihan yang akan datang. Rusmin baru saja pulang dari bengkel ketika melihat orang-orang berkumpul di depan rumah kontrakan kecilnya. Tubuhnya langsung menegang, jantungnya berdegup kencang. Ia berjalan cepat melewati gang sempit yang basah oleh gerimis. Ia tidak lagi memperdulikan kakinya yang terantuk batu-batu kecil. Dan saat tiba di rumah, pemandangan yang ditemuinya membuat kedua kakinya goyah. Di dalam rumah yang sederhana itu, ibunya terbaring diam di atas kasur yang usang, wajahnya tenang seolah seperti sedang tidur. Rusmin tahu bahwa ini bukanlah tidur biasa. Matanya terpaku pada tubuh ibunya yang tampak begitu kurus. Sepasang mata yang dahulu selalu menatapnya dengan penuh kasih, kini tertutup selama-lamanya. Salah seorang tetangga yang sudah sepuh mendekati Rusmin lalu meletakkan tangan di bahunya. "Sabar ya nak, ibumu sudah tenang sekarang," ucapnya pelan. Rusmin tak sanggup berkata apa-apa, dadanya terasa sesak, matanya berair, tetapi tak ada air mata yang keluar. Seakan-akan perasaannya mati rasa, dia hanya terus berdiri di sana memandangi ibunya yang kini sudah tiada. Malam itu, suasana rumah dipenuhi oleh para tetangga yang datang untuk melayat. Mereka membacakan doa-doa untuk almarhumah, sementara Rusmin duduk mengasingkan diri dari mereka semua, mendengarkan setiap lantunan ayat dengan hati yang berat. Aroma bunga melati menguar di udara, menyelimuti ruangan dengan kesan yang sakral. Akan tetapi bagi Rusmin, semua itu bagai mimpi buruk yang seolah tidak akan pernah berakhir. Keesokan harinya, di bawah langit yang masih kelabu, tubuh ibunya dibawa ke area pemakaman. Jalanan menuju tempat pemakaman sepi, hanya diiringi oleh suara langkah kaki para pelayat yang berjalan perlahan. Rusmin memegang keranda dengan tangan yang gemetar, merasakan beban yang teramat berat di pundaknya. Bukan hanya karena kayu yang sedang dipikulnya, tetapi juga beban kehilangan yang mengimpit hatinya. Ketika tiba di pemakaman, tanah merah sudah digali, siap untuk menerima tubuh ibunya. Seorang ustadz mulai membaca doa-doa terakhir dan Rusmin menatap kosong ke arah liang lahat. Saat tanah pertama kali dilemparkan ke dalam kubur, suaranya terdengar begitu nyata, memutuskan ikatan terakhir antara Rusmin dan ibunya di dunia ini. Air mata yang sejak tadi tertahan pada akhirnya mengalir dengan deras. Rusmin tak bisa lagi menahan lagi perasaan yang meluap. Dengan suara serak, ia berdoa untuk ibunya, memohon agar dosa-dosa beliau diampuni dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Setiap butir tanah yang jatuh terasa seolah seperti jarum yang menusuk hatinya, meninggalkan luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Setelah prosesi pemakaman selesai, Rusmin berjalan pulang dengan langkah yang berat. Di jalanan yang lenggang hanya ada dirinya, kesedihan dan kenangan yang terus membayang. Malam itu, di rumah kontrakan yang kini terasa kosong, Rusmin duduk di sudut ruangan merenung dalam keheningan. Tak ada lagi suara ibunya yang memanggil-manggil namanya. Tak ada lagi senyum hangat yang akan menyambutnya pulang. Kini hanya ada sunyi yang teramat dalam, menemaninya dalam kesendirian yang baru. Sejak kematian ibunya,
Hari-hari Rusmin dipenuhi dengan kesendirian dan kesedihan yang teramat dalam. Lambat laun, di tengah kesunyian hidupnya ada satu sosok yang mulai mencuri perhatiannya. Asti, anak pemilik bengkel tempatnya bekerja, tampak menaruh perhatian lebih pada dirinya. Seperti biasa, Rusmin memulai pekerjaannya dengan tekun. Mengabaikan rasa bosan yang menggelayuti pikirannya, tangannya sibuk membongkar mesin motor yang tampak rewel ketika tiba-tiba dia mendengar suara langkah ringan yang mendekat. "Min, sudah makan siang?" Suara lembut Asti tiba-tiba saja mengejutkannya. Rusmin mendongak melihat Asti berdiri di depannya dengan senyuman ramah yang selalu menghiasi wajahnya. Di tangannya, dia membawa sebuah kotak makan berwarna cerah. Rusmin di sini sedikit terkejut, tapi ia segera tersadar dan membersihkan tangannya yang penuh dengan bekas oli. Belum sempat tadi," jawabnya pelan sambil menatap kotak makan yang disodorkan oleh Asti. Kotak itu berisikan nasi, ayam goreng, sambal, dan sayur asem, hidangan sederhana yang terasa begitu menggugah selera. "Ini aku bawakan bekal, biar kamu nggak lapar," ucap Asti dengan nada sedikit bercanda sambil meletakkan kotak makan itu di atas meja kecil yang ada di sudut bengkel. Rusmin merasa bingung sejenak karena tak terbiasa mendapatkan perhatian seperti ini. Memang setelah kepergian ibunya, dia terbiasa mengurus dirinya sendiri, makan seadanya atau bahkan melewatkan waktu makan. Tapi ada sesuatu dalam sikap Asti yang membuatnya merasa dihargai, seolah-olah ada seseorang yang peduli padanya di tengah kesendiriannya. "Terima kasih Asti, tapi lain kali tidak usah repot-repot membawakan aku bekal," Rusmin akhirnya berkata sambil menyembunyikan rasa malunya. Asti lalu tertawa kecil. Suaranya terdengar sangat merdu di telinga Rusmin. "Gak repot kok, lagi pula bapak juga yang nyuruh aku bawa. Kamu kan salah satu pekerja keras kesayangan bapak di sini. Harus jaga kesehatan." Setelah berkata seperti itu, Asti pun pergi meninggalkan Rusmin untuk kembali ke kantor kecil yang ada di belakang bengkel. Sebelum benar-benar pergi, dia sempat melirik ke arah Rusmin, berharap bahwa bekal yang dibawanya itu bisa sedikit menghibur hati lelaki yang selama ini tampak begitu tertutup. Rusmin menatap punggung Asti yang semakin menjauh. Merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Perasaan itu asing, tetapi tidak sepenuhnya tidak menyenangkan. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi yang melihat, Rusmin membuka kotak makan itu dan mulai menikmati makanan yang disiapkan oleh Asti. Setiap suapannya terasa sangat lezat. Di hari-hari berikutnya, Asti semakin sering datang ke bengkel saat jam makan siang, membawa berbagai macam makanan untuk Rusmin. Pada awalnya, Rusmin di sini merasa canggung dengan segala perhatian itu, tetapi lama-kelamaan ia pun mulai terbiasa. Ada sesuatu yang nyaman dalam kehadiran Asti, sesuatu yang membuat kesendiriannya tidak lagi terasa begitu menyiksa. Pada suatu siang, saat Asti duduk di bangku kecil dekat Rusmin, mereka pun mulai berbicara lebih banyak. Awalnya hanya tentang hal-hal ringan seperti pekerjaannya di bengkel atau cuaca yang cukup panas di Jakarta. Seiring berjalannya waktu, pembicaraan mereka pun semakin mendalam. Asti mulai bertanya tentang kehidupan Rusmin, tentang masa kecilnya, tentang keluarganya. Rusmin yang biasanya selalu tertutup menemukan dirinya mulai terbuka pada Asti. Ia lalu menceritakan hal-hal yang selama ini ia pendam seorang diri. "Jadi, ayahmu meninggal karena kecelakaan. Apa pelakunya sudah tertangkap?" Rusmin diam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. "Belum. Aku tidak akan pernah memaafkan orang itu. Kalau perlu, dia akan kutuntut di hadapan Tuhan di hari akhir nanti. Aku harap suatu hari nanti kamu bisa memaafkan orang itu," bisik Asti. Rusmin tertegun kala mendengar kata-kata itu, merasakan detak jantungnya terasa semakin cepat. Keesokan harinya, cuaca di Jakarta semakin terasa panas dan lembab, membuat suasana di bengkel sedikit lebih lengang daripada biasanya. Rusmin kala itu sedang memperbaiki sepeda motor yang baru masuk karena mesinnya bermasalah. Tangannya cekatan mengutak-ngatik komponen mesin, berusaha menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Keringat mengalir deras di dahinya, namun dia tetap fokus, tidak ingin dia mengecewakan pelanggan.
Di tengah kesibukannya, tiba-tiba saja sebuah suara berat yang sudah sangat dikenalinya terdengar dari arah belakang. "Rusmin, bisa bicara sebentar?" Rusmin menoleh dan ia melihat Pak Cokro, sang pemilik bengkel motor itu berdiri di pintu kantor kecil yang ada di belakang bengkel. Ya, Pak Cokro adalah pria parubaya dengan tubuh kekar dan wajah yang selalu terlihat serius. Selama ini, Pak Cokro jarang berbicara panjang lebar dengannya, kecuali untuk urusan pekerjaan, sehingga permintaan ini membuat Rusmin sedikit terkejut. Tanpa banyak bicara, Rusmin mengangguk dan membersihkan tangannya dengan kain lap sebelum ia mengikuti Pak Cokro ke dalam kantor. Kantor Pak Cokro adalah sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan berbagai dokumen dan alat-alat bengkel. Di sudut ruangan, terdapat sebuah meja kayu yang sudah usang dan dua buah kursi. Pak Cokro lalu duduk di kursinya sambil menunjuk ke arah kursi yang ada di depannya, mengisyaratkan agar Rusmin duduk. Rusmin menuruti. Ia duduk dengan tubuh tegak dan hati yang penuh dengan tanda tanya. "Kamu sudah lama kerja di sini, Min?" kata Pak Cokro memulai pembicaraan. Suaranya terdengar lebih tenang daripada biasanya. "Iya, Pak," jawab Rusmin. Mencoba menebak arah pembicaraan ini, Pak Cokro terdiam sejenak, matanya menatap Rusmin dengan penuh pertimbangan. "Kamu itu anak yang baik, kerja keras. Saya suka cara kamu bekerja dan saya lihat kamu adalah orang yang bertanggung jawab." Rusmin merasa sedikit gugup mendengar pujian itu. Ia tidak biasa menerima kata-kata baik dari Pak Cokro. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Pak Cokro mengangguk pelan, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. Kemudian, tanpa basa-basi, ia melanjutkan. "Saya ingin kamu menikahi Asti." Kata-kata itu menghantam Rusmin, seolah seperti petir di siang bolong. Matanya membulat, menatap Pak Cokro dengan penuh keterkejutan. "Maksud Bapak?" tanyanya, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pak Cokro menghela nafas panjang, seakan tahu bahwa kata-katanya tadi itu akan sulit untuk diterima. "Kamu dengar apa yang saya bilang, Min? Saya ingin kamu menikahi Asti. Dia itu anak saya satu-satunya, dan saya butuh seseorang yang bisa menjaga dia dengan baik. Dan kamu adalah orang yang tepat." Rusmin terdiam, pikirannya berputar-putar dalam kebingungan. Ini adalah hal terakhir yang pernah ia bayangkan akan terjadi. Selama ini, dia memang merasa jika ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Asti terhadapnya, tetapi dia tidak pernah berani berpikir sejauh ini. Dia mengira mungkin itu semua hanya perasaannya saja yang terlalu berlebihan. "Pak, saya tidak tahu harus bilang apa," kata Rusmin pada akhirnya. Suaranya bergetar. "Saya belum pernah berpikir sejauh itu." Pak Cokro menatapnya dengan tajam, seolah mencoba membaca setiap pikiran yang melintas di kepala Rusmin. "Saya itu sudah perhatikan kamu sejak lama, Min. Pasti juga sudah sering bicara tentang kamu. Saya tahu dia menyukaimu, dan saya percaya kalau kamu bisa menjadi suami yang baik untuknya." Kepala Rusmin berputar-putar dengan berbagai emosi. Dia tidak bisa percaya bahwa ini semua benar-benar terjadi. Bagaimana mungkin seorang lelaki sederhana seperti dirinya, seorang montir yang hanya tahu tentang mesin dan oli, tiba-tiba diminta untuk menikahi putri pemilik bengkel tempatnya bekerja. Namun dia juga tahu bahwa Pak Cokro bukanlah orang yang akan berbicara tanpa berpikir matang. Asti tahu tentang ini, Pak?" tanya Rusmin ragu-ragu, matanya mencari-cari tanda-tanda bahwa ini mungkin hanya kesalahpahaman. Pak Cokro mengangguk tegas. "Dia tahu, dan dia juga setuju. Tapi tentu saja keputusan ada di tanganmu. Kamu tidak perlu memberikan jawabannya sekarang. Pikirkan baik-baik. Saya paham, ini bukanlah hal yang mudah. Tapi ingat, Rusmin, kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali." Rusmin merasa dadanya sesak antara bingung, terharu, dan sedikit takut. Ya, dia tidak pernah merasa layak untuk sesuatu yang sebesar ini, tetapi di sisi lain, perasaan terhadap Asti yang selama ini ia pendam mulai muncul ke permukaan. Apa yang harus dilakukan?
Pak Cokro menepuk pundak Rusmin sebelum ia berdiri, lalu berjalan keluar ruangan, meninggalkan Rusmin yang masih duduk terpaku di kursinya. Suasana di luar bengkel kembali normal, dengan suara mesin yang berdengung dan tawa-tawa kecil dari para pekerja. Akan tetapi, bagi Rusmin, dunia berubah dalam sekejap. Di tengah keraguannya, satu hal yang pasti, tidak ada jalan kembali setelah ini. Beberapa hari setelah percakapan yang mengejutkan dengan Pak Cokro, kehidupan Rusmin di bengkel mulai berubah. Meski dia belum memberikan jawaban atas permintaan Pak Cokro, desas-desus mulai menyebar di kalangan para pekerja. Rusmin bisa merasakan tatapan rekan-rekan yang berbeda, lebih tajam, penuh dengan tanda tanya. Meskipun begitu, dia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, berusaha mengabaikan bisik-bisik di sekitarnya. Suatu hari, ketika Rusmin sedang sibuk bekerja, salah seorang temannya, Aziz, mendekat dengan wajah yang tegang. Aziz adalah rekan kerja yang sudah cukup lama bekerja di bengkel motor itu. Sama seperti Rusmin, biasanya Aziz adalah orang yang ceria dan juga ramah, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. "Min, aku mau ngomong sama kamu," ucap Aziz, suaranya terdengar berat dan serius. Rusmin menghentikan sejenak pekerjaannya. Ia lalu menatap Aziz. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Ziz? Kok kamu serius begitu?" Aziz menatap Rusmin dengan mata menyipit, seolah-olah sedang mencoba menilai sesuatu. Setelah beberapa detik yang terasa cukup lama, ia akhirnya berbicara, suaranya syarat akan tuduhan. "Aku dengar-dengar kamu sekarang lagi deket ya sama Asti, anak Pak Cokro. Bener nggak?" Rusmin terkejut kalau mendengar pertanyaan itu, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Bukan begitu, Ziz. Aku juga nggak tahu kenapa bisa sampai terdengar seperti itu." Aziz mendengus, senyum sinis mulai muncul di wajahnya. "Jangan pura-pura nggak tahu, Min. Semua orang di sini udah pada dengar kok. Kalau Pak Cokro minta kamu menikahi Asti, kamu pikir kita semua bodoh?" Rusmin merasakan jantungnya berdetak dengan kencang. Dia tidak pernah berniat untuk menyombongkan diri atau menimbulkan masalah di antara teman-temannya. "Ziz, aku nggak ada niat untuk membuat masalah. Memang Pak Cokro pernah bicara soal itu, tapi aku juga kaget, sama seperti kalian semua." Wajah Aziz semakin memerah, menunjukkan betapa emosinya dia saat itu. "Kaget? Kamu itu harusnya tahu diri, Min. Kamu itu cuma montir biasa, sama kayak kita semua. Kenapa bisa Pak Cokro tiba-tiba minta kamu nikahin anaknya? Jangan-jangan kamu udah pakai pelet ke Asti." Rusmin terperangah kalau mendengar tuduhan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Aziz, temannya sendiri, akan berpikir sejauh itu. "Maksudmu apa, Jis? Kamu percaya aku bisa melakukan hal seperti itu?" Aziz melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Rusmin. "Aku tahu ada yang gak beres di sini. Sebelumnya Asti gak pernah peduli sama kita. Kenapa tiba-tiba dia jadi perhatian sama kamu? Kamu pasti pakai ilmu hitam, Min. Kamu sudah memelet dia supaya dia mau sama kamu." Rusmin merasa darahnya mendidih kala mendengar semua tuduhan itu. Sambil berusaha menahan amarahnya, Rusmin mencoba bicara dengan kepala dingin. "Jis, aku gak pernah melakukan hal seperti itu. Aku cuma bekerja di sini seperti biasa. Kalau memang Asti suka sama aku, itu bukan karena pelet atau ilmu hitam. Itu karena kami sering bicara dan saling mengerti." Tapi Aziz tampaknya tidak mau mendengar penjelasan itu. Dia memalingkan wajahnya, matanya penuh dengan kebencian. "Kamu bisa bilang apa aja, Min. Tapi aku tahu kalau kamu cuma ingin memanfaatkan kesempatan ini. Kamu pikir dengan menikahi Asti, kamu bisa jadi orang kaya? Pengkhianat. Sudah tahu sejak dulu aku menyimpan perasaan lebih pada Asti, tapi kau tega merebutnya." Kata-kata itu menusuk hati Rusmin. Dia tidak pernah berpikir untuk mengkhianati teman-temannya, apalagi demi keuntungan pribadi. Tapi dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang sedang dipenuhi oleh rasa cemburu. "Jis, jangan salah paham, Jis. Aku nggak pernah kok punya niat seperti itu," kata Rusmin, mencoba terakhir kalinya untuk meredakan situasi. Akan tetapi Aziz sudah terlalu jauh terbawa oleh emosinya. Tanpa memperhatikan ucapan Rusmin, ia lalu mendorong tubuh Rusmin dengan sangat kasar. "Lah,
Kamu nggak usah pura-pura baik, Min. Aku nggak akan biarin kamu mengambil apa yang bukan hakmu. Dorongan itu cukup kuat untuk membuat Rusmin mundur beberapa langkah. Dia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa beberapa pekerja lain mulai memperhatikan mereka berdua, tapi tidak ada yang berani mendekat. Keheningan yang menegangkan menyelimuti bengkel. Hanya suara mesin yang terus berdengung di latar belakang. Rusmin menarik nafas panjang, mencoba untuk menenangkan dirinya. Cis, aku nggak mau ribut. Kalau memang punya masalah, kita kan bisa bicara baik-baik. Sayangnya, Aziz sudah terlalu jauh tenggelam dalam rasa cemburu dan juga kemarahan. Ia melangkah maju lagi, seolah-olah siap untuk melanjutkan konfrontasi ini dengan cara yang lebih keras. Beruntung, sebelum dia sempat melakukannya, suara berat Pak Cokro tiba-tiba terdengar dari arah belakang mereka. Hei, apa yang kalian lakukan? Pak Cokro berdiri di pintu bengkel, matanya menyala penuh amarah. Suasana yang tegang seketika berubah dengan Aziz yang segera mundur, menyadari bahwa tindakannya sudah kelewat batas. Tanpa banyak bicara, Pak Cokro mendekat. Ia menatap Aziz dengan tatapan tajam. Kamu pikir ini tempat buat berkelahi, ha? Kalau kamu nggak bisa kerja dengan baik, lebih baik keluar dari sini. Aziz tergagap, mencoba menjelaskan dirinya, tapi Pak Cokro tidak memberikannya kesempatan. Udah, kalau memang kamu ada masalah sama Rusmin, selesaikan di luar jam kerja, bukan di sini. Ingat, tempat ini adalah tempat kita semua mencari rezeki. Tertekan oleh rasa malu dan cemas, Aziz akhirnya mengangguk dan berjalan kembali ke sudut bengkel dengan kepala tertunduk. Rusmin hanya bisa berdiri diam. Ia merasa bersyukur sekaligus cemas dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Cokro menatap Rusmin sekilas sebelum berbicara lagi dengan suara yang lebih tenang. Kamu itu tidak perlu khawatir, Min. Asti memilih kamu karena dia memang suka sama kamu, bukan karena yang lain. Rusmin mengangguk pelan. Ia masih mencoba memahami semua kejadian ini. Dalam hatinya dia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari masalah, namun setidaknya untuk saat ini ia bisa merasa sedikit lega. Pak Cokro memberikan dukungan yang membuatnya merasa lebih kuat untuk menghadapi situasi yang rumit ini. Dia pun setuju pada tawaran Pak Cokro untuk secepatnya menikah dengan Asti. Hari pernikahan Rusmin dan Asti pun tiba. Sebuah momen yang penuh dengan campuran perasaan bahagia dan ketidakpercayaan. Rusmin mengenakan setelan jas sederhana, sementara Asti tampil anggun dalam kebaya putih yang dipadukan dengan selendang berwarna emas. Senyum manis menghiasi wajah Asti, sedangkan Rusmin merasakan debar jantungnya yang tidak menentu saat dirinya berada di atas pelaminan, didampingi oleh Asti dan disaksikan oleh keluarga serta sahabat-sahabat mereka. Resepsi pernikahan digelar di halaman rumah Pak Cokro, sang pemilik bengkel sekaligus ayah dari Asti. Meskipun acara itu cukup sederhana, suasana hangat dan meriah terasa dari kehadiran para tamu yang datang memberi ucapan selamat. Rusmin yang masih merasa canggung dengan peran barunya sebagai menantu mencoba sebisa mungkin untuk tetap tersenyum dan berbicara dengan para tamu yang hadir. Tak lama setelah pernikahan, Pak Cokro mengajak Rusmin ke sebuah lokasi yang berada tak jauh dari rumah mereka. Tempat itu adalah sebuah tanah kosong, tetapi tampak cukup strategis untuk memulai sebuah usaha. Pak Cokro menatap Rusmin dengan serius, seolah-olah dia ingin memastikan bahwa menantunya memahami apa yang akan ia lakukan setelah ini. Min, kamu itu sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Aku tahu kamu itu punya kemampuan dan juga tanggung jawab yang besar. Karena itu aku ingin kamu menjalankan bengkel baru di sini, kata Pak Cokro sambil menunjuk ke arah tanah kosong yang akan segera dibangun menjadi sebuah bengkel motor baru. Rusmin terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata tersebut. Dia tidak menyangka bahwa Pak Cokro akan memberikan kepercayaan sebesar ini padanya. Mendirikan bengkel sendiri adalah mimpi yang pernah ia pendam, tetapi sekarang mimpi itu tampak begitu nyata di depan matanya. Bapak serius? Saya merasa belum pantas menerima kepercayaan sebesar ini, Pak, ucap Rusmin dengan suara rendah. Ia masih belum yakin dengan apa yang barusan didengarnya. Pak Cokro tersenyum tipis. Ia menepuk bahu Rusmin dengan hangat.
Aku percaya. Aku percaya kamu bisa, men. Kamu itu punya kemampuan dan dedikasi. Bengkel ini akan menjadi tempatmu untuk berkembang dan membawa kehidupan yang lebih baik bagi keluargamu. Dengan perasaan campur aduk antara rasa syukur dan tanggung jawab yang berat, Rusmin pada akhirnya menerima tawaran tersebut. Beberapa minggu kemudian, pembangunan bengkel baru pun dimulai. Rusmin terlibat langsung dalam setiap tahap pembangunan, dari mulai merancang tata letak hingga memilih peralatan yang akan digunakan. Saat akhirnya bengkel itu selesai dibangun, sebuah papan nama yang bertuliskan Bengkel Asti dipasang di depan. Rusmin tersenyum tipis saat ia melihat nama istrinya terpampang di atas sana. Impiannya semakin dekat untuk diwujudkan. Hari pertama bengkel dibuka, Rusmin merasakan semangat baru. Para pelanggan mulai berdatangan, beberapa di antaranya adalah kenalan lama dari bengkel Pak Cokro. Rusmin bekerja dengan penuh semangat, memastikan setiap motor yang masuk mendapatkan perawatan terbaik. Asti juga sesekali datang dengan membawakan bekal makan siang sama seperti yang biasa ia lakukan dulu. Dengan berjalannya waktu, bengkel tersebut semakin berkembang. Reputasi Rusmin sebagai montir yang handal dan jujur mulai tersebar luas hingga menarik lebih banyak para pelanggan. Dan kini, Rusmin bukan hanya lagi seorang montir yang bekerja di bengkel milik orang lain, tetapi pemilik dari bengkel motor yang ia kelola sendiri. Dan semua itu berkat cinta, dukungan, dan juga kepercayaan yang diberikan oleh Asti dan juga keluarganya. Bengkel Asti menjadi salah satu bengkel paling terkenal di kawasan tersebut. Dalam 2 tahun, usaha yang dikelola Rusmin berkembang dengan pesat. Setiap harinya, bengkel motor itu tidak pernah sepi dari kendaraan yang antri untuk diperbaiki. Rusmin seringkali harus bekerja dari pagi hingga malam untuk melayani semua pelanggan yang datang ke bengkel miliknya. Dengan hasil kerja kerasnya, Rusmin pada akhirnya mampu membeli sebuah mobil, sebuah prestasi yang membuatnya bangga. Mobil berwarna hitam itu terparkir rapi di depan bengkel, menjadi simbol kesuksesan yang telah diraih Rusmin. Setiap kali ia melihat mobil itu, Rusmin merasa bangga dengan segala pencapaiannya. Akan tetapi, di balik semua kesuksesan itu, ada satu hal yang membuat hati Rusmin selalu saja resah, ya, tentang kesehatan istrinya, Asti. Pada awalnya, Asti hanya mengalami sakit ringan seperti flu atau demam yang datang dan pergi. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, sakit-sakit kecil itu kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Asti mulai sering mengeluhkan rasa sakit di perut dan juga sesak napas. Tubuhnya pun semakin kurus dan wajahnya kini nampak pucat. Meskipun demikian, Asti tetap berusaha terlihat kuat di hadapan suaminya. Dia masih tetap setia membawakan bekal makan siang untuk Rusmin di bengkel. Walau terkadang ia harus duduk sejenak beristirahat karena merasa kelelahan. Suatu malam, setelah bengkel tutup dan Rusmin baru saja kembali ke rumah, dia menemukan Asti yang terbaring lemah di atas sofa. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Tanpa berpikir panjang, Rusmin segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, ia menggenggam tangan Asti dengan erat, mencoba menenangkan perasaan cemas yang melanda hatinya. Setibanya di rumah sakit, dokter segera melakukan serangkaian pemeriksaan. Rusmin duduk di ruang tunggu, matanya tak lepas dari pintu ruang pemeriksaan. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik seperti beban yang semakin menekan dada Rusmin. Dan saat dokter akhirnya keluar dengan wajah serius, Rusmin langsung berdiri berharap mendapatkan kabar baik. Pak Rusmin ya, istri Anda harus dirawat di sini untuk sementara waktu. Kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut demi untuk mengetahui penyebab sakitnya, ya, kata sang dokter dengan nada tenang namun cukup terdengar serius. Rusmin mengangguk pelan. Apa penyakitnya, dok? Kenapa istri saya bisa sakit seperti ini? Dokter menjelaskan bahwa Asti mungkin mengalami gangguan pada organ dalamnya hingga perlu menjalani serangkaian tes lebih lanjut. Rusmin hanya terdiam mencoba mencerna setiap kata-kata yang keluar dari mulut si dokter.
Hari-hari berikutnya menjadi masa-masa yang berat bagi Rusmin. Setiap paginya sebelum ia membuka bengkel, ia selalu mengunjungi Asti di rumah sakit, membawakannya makanan kesukaan dan menemani istrinya selama beberapa jam. Walaupun tubuh Asti semakin lemah, ia tetap mencoba tersenyum. Setiap kali dia melihat Rusmin datang, senyuman yang meskipun pudar tetapi masih mengandung cinta dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Di malam harinya, setelah menutup bengkel, Rusmin kembali ke rumah sakit. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang hari-hari yang telah mereka lalui, tentang impian-impian yang masih ingin mereka capai. Setelah beberapa minggu berlalu, Asti akhirnya didiagnosis menderita penyakit kronis yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Rusmin berusaha sekuat tenaga untuk menyediakan pengobatan terbaik bagi istrinya. Dia tidak peduli betapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Yang terpenting adalah kesembuhan Asti. Pak Cokro, sang mertua yang tahu jika keadaan ekonomi menantunya, segera mengambil alih biaya pengobatan Asti. Suatu sore, setelah selesai bekerja di bengkel, Rusmin duduk seorang diri di ruang tamu rumahnya. Asti masih berada di rumah sakit demi menjalani perawatan intensif. Rasa sakit yang dialami Asti seakan tak kunjung mereda meskipun berbagai macam pengobatan sudah dicoba. Akhirnya, rasa putus asa dan curiga mulai merayapi pikirannya. Rusmin menarik nafas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan dirinya sebelum akhirnya ia memutuskan untuk berbicara dengan mertuanya, Pak Cokro, yang memang tinggal tak jauh dari rumahnya. Sore itu juga, Rusmin berjalan menuju rumah mertuanya. Sesampainya di sana, dia pun disambut oleh Pak Cokro yang langsung menyadari ada sesuatu yang mengganggu pikiran menantunya itu. Ada apa, Min? Asti bagaimana keadaannya? Tanya Pak Cokro. Rusmin terdiam sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Pak, saya merasa ada yang tidak beres dengan sakitnya Asti. Sudah berminggu-minggu Asti dirawat, tapi bukannya membaik, kondisinya malah justru semakin memburuk. Ucapnya dengan suara serak, matanya tertuju ke lantai seolah mencari jawaban di sana. Pak Cokro mengerutkan kening. Ia merasa bingung dan juga khawatir dengan apa yang barusan dikatakan Rusmin. Maksudmu, ada yang mengganggu kesehatan Asti, tapi di luar masalah medis? Tanya Pak Cokro dengan hati-hati. Rusmin mengangguk pelan. Ya Pak, saya tahu mungkin ini terdengar aneh, tapi saya merasa ada seseorang yang tidak suka pada kami dan mungkin saja dia menggunakan cara-cara yang tidak terlihat untuk mencelakai Asti. Kata Rusmin, suaranya bergetar menahan amarah. Tapi siapa orang yang menurutmu bisa melakukan hal seperti ini, Min? Tanya Pak Cokro dengan nada pelan meskipun dalam hatinya ada sedikit keraguan. Rusmin menelan ludah. Lalu dengan berat hati ia mulai mengungkapkan kecurigaannya. Pak, saya tidak mau menuduh tanpa bukti. Tapi Bapak ingat orang yang dulu pernah memfitnah saya di bengkel. Orang itu, Pak, dia terkenal suka bermain dengan dukun. Apalagi sejak saya menikah dengan Asti, dia tidak pernah lagi muncul di bengkel, seperti seolah menghilang begitu saja. Saya khawatir dia pergi menyimpan dendam. Pak Cokro tertegun kala mendengar pernyataan Rusmin. Dia tahu siapa yang dimaksud oleh menantunya itu Aziz. Ya, orang yang dulu pernah menuduh Rusmin menggunakan ilmu hitam untuk bisa mengikat hati Asti. Aziz memang sudah lama berhenti dari bengkel, tetapi desas-desus tentang kebiasaannya pergi ke dukun masih sering terdengar di kalangan warga sekitar. Pak Cokro menghela nafas panjang. Ia melihat kekhawatiran Rusmin yang begitu dalam. Dia pun tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kemungkinan tersebut. Min, saya mengerti kekhawatiranmu. Ini memang situasi yang cukup sulit. Tapi kita tidak bisa langsung menuduh orang tanpa bukti-bukti yang jelas. Bagaimana jika kita coba mencari bantuan dulu? Mungkin ada ustadz ataupun orang yang mengerti soal hal ini yang bisa membantu kita memastikan apakah memang ada pengaruh buruk yang menimpa Asti. Rusmin mengangguk meskipun hatinya masih dipenuhi dengan berbagai perasaan yang bercampur aduk. Baik Pak, saya akan coba mencari bantuan. Saya tidak bisa diam saja melihat Asti menderita seperti ini, Pak. Ucapnya dengan suara yang mantap.
Di keesokan harinya, Rusmin mulai mencari informasi tentang ustadz atau orang yang dianggap bisa membantu mengatasi masalah ini. Dia tidak memberitahukan hal ini pada banyak orang, hanya kepada beberapa teman yang ia percayai. Tapi sayang, Rusmin tidak segera bertindak. Di dalam kamar rumah sakit, Asti terbaring lemah. Tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang. Wajahnya pucat pasi, nyaris tak ada warna. Matanya yang sayu kini sudah sulit terbuka, seakan menandakan bahwa waktunya di dunia ini tinggal menghitung detik. Rusmin duduk di sampingnya, menggenggam tangan Asti yang terasa dingin. Wajahnya berkerut menahan duka melihat kondisi istrinya yang kini semakin parah. Dokter sudah mencoba melakukan semua, namun tak ada yang mampu menyelamatkan Asti dari jeratan penyakit misterius yang kian hari kian merenggut hidupnya. Beberapa kali Rusmin mendengar Asti berbisik pelan, "Min, aku lelah." Lirih Asti, suaranya hampir tidak terdengar. Air mata Rusmin mulai jatuh. Maafkan, maafkan aku." Tidak lama setelah itu, Asti menarik nafas terakhirnya. Nafas yang berat nan panjang, seolah mengakhiri seluruh penderitaan yang telah dia alami selama berbulan-bulan. Tubuhnya tak lagi bergerak. Genggaman tangannya perlahan melemah hingga pada akhirnya terlepas dari genggaman Rusmin. Kesunyian memenuhi ruangan itu, hanya diiringi suara isakan Rusmin yang terdengar pilu. Pak Cokro yang sedari tadi berdiri di pojok ruangan maju mendekat setelah ia mendengar kabar tentang kematian anak semata wayangnya. Tapi aneh, wajah Pak Cokro tidak menampakkan duka yang mendalam seperti yang diharapkan dari seorang ayah yang kehilangan anaknya. Malah ada sebersit ketenangan yang tampak di raut wajahnya. Sebuah ketenangan yang sulit diterima oleh Rusmin dan orang-orang yang mengenal Pak Cokro. Dalam kerumunan yang mulai berkumpul di rumah duka, bisik-bisik pun mulai terdengar. Beberapa tetangga dan kerabat yang hadir saling berbisik membicarakan ekspresi Pak Cokro yang terlihat biasa saja, bukannya berduka. Kecurigaan pun mulai merebak di antara mereka, terutama bagi mereka yang mengetahui tentang masa lalu Pak Cokro. Desas-desus pun mulai berkembang, mengait-ngaitkan kematian Asti dengan kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi dalam keluarga Pak Cokro. Coba dilihat. Itu kok Pak Cokro aneh ya? Tidak terlihat sedih sama sekali. Padahal baru aja kehilangan anak. Bisik seorang tetangga kepada tetangga yang lain. Iya ya, aku juga merasa aneh. Ini anak satu-satunya loh. Tapi dia malah terlihat lega. Jangan-jangan Asti. Suara bisikan itu terhenti, seolah takut untuk melanjutkan kecurigaannya. Tetapi yang mendengarnya sudah cukup memahami maksud dari kalimat yang belum selesai itu. Mereka teringat akan kejadian-kejadian di masa lalu, di mana setiap kali anak Pak Cokro meninggal, kekayaan yang dimiliki keluarga itu selalu bertambah pesat. Pak Cokro memang dikenal sebagai seorang juragan yang kaya raya, namun yang membuat orang-orang bertanya-tanya adalah bagaimana setiap kali ia kehilangan anak, kekayaannya justru semakin berlipat ganda. Desas-desus tentang pesugihan mulai menyeruak di antara para pelayat. Orang-orang mulai berpikir bahwa mungkin saja Asti bukan sekedar meninggal karena sakit, melainkan menjadi tumbal pesugihan ayahnya sendiri. Kecurigaan itu pun diperkuat dengan kenyataan bahwa Pak Cokro tidak pernah lagi memiliki anak setelah kematian anak-anak sebelumnya. Keanehan ini semakin membuat orang-orang yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam keluarga Pak Cokro. Rusmin yang masih duduk di samping jenazah Asti tidak menyadari bahwa orang-orang di sekitarannya mulai mencurigai mertuanya sendiri. Yang ada di pikirannya hanyalah kesedihan mendalam atas kehilangan istrinya. Di sisi lain, Pak Cokro tampak sibuk mengatur segala sesuatunya untuk prosesi pemakaman Asti. Wajahnya tetap tenang, bahkan sesekali ia terlihat berbicara dengan beberapa orang yang sepertinya memiliki urusan bisnis dengannya. Pemandangan tersebut membuat bisikan-bisikan semakin keras di antara para tetangga, membuat kecurigaan mereka semakin menguat. Kematian Asti yang seharusnya menjadi duka yang mendalam justru menimbulkan ketakutan dan kecurigaan bahwa mungkin di balik semua itu ada sesuatu yang lebih gelap
dan juga mengerikan. Sesuatu yang sepertinya Rusmin sendiri belum menyadarinya. Langit Jakarta diselimuti oleh awan gelap dan pekat, menambah suasana mencekam di sekitaran rumah Pak Cokro. Warga kampung yang sudah sejak lama menyimpan rasa curiga kini tak lagi bisa menahan amarah mereka sejak kematian Asti. Bisik-bisik mengenai pesugihan semakin menjadi-jadi dan kini warga tak hanya berbisik tetapi mereka mulai bertindak. Sorak-sorai kemarahan bergema di sepanjang gang kecil untuk menuju ke rumah Pak Cokro. Sekelompok warga berkerumun dengan wajah merah padam, membawa obor dan kayu bakar di tangan mereka. Rumah besar milik Pak Cokro yang sebelumnya berdiri megah di antara rumah-rumah sederhana lainnya kini menjadi sasaran amok massa. Mereka meneriakkan kata-kata hinaan, menyebut Pak Cokro sebagai pembunuh dan tukang pesugihan. "Usir! Jangan biarkan tukang pesugihan tinggal di kampung kita," seru salah seorang warga yang memimpin massa. Pak Cokro yang baru saja pulang dari mengurus beberapa urusan bisnis terlihat sangat terkejut melihat kerumunan warga yang marah di depan rumahnya. Tanpa sempat menjelaskan atau sekedar membela diri, ia ditarik paksa keluar dari rumahnya oleh sekelompok warga yang kuat. Pak Cokro mencoba melawan, namun usianya yang sudah tak muda lagi membuatnya tak mampu melawan amukan warga yang terlihat begitu beringas. "Hei, apa yang kalian lakukan? Ini rumah saya!" teriak Pak Cokro dengan suara bergetar, tapi teriakan itu tenggelam oleh amukan warga dengan brutal. Warga menyeret Pak Cokro keluar dari rumahnya lalu melemparkannya ke tanah. Beberapa orang mulai menyalakan obor dan melemparkannya ke dalam rumah. Api dengan cepat menyebar, melahap kayu-kayu yang menjadi tiang penyangga rumah Pak Cokro. Dalam hitungan menit, rumah itu berubah menjadi lautan api menjilat-jilat ke langit. Asap hitam mengepul, menandakan akhir dari sebuah kemegahan yang dulunya berdiri di atas penderitaan orang lain. Di sudut yang lebih sepi, Rusmin berdiri mengamati dari kejauhan. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Ada rasa puas yang aneh kalau ia melihat rumah mertuanya terbakar habis, meskipun dia masih harus berpura-pura sedih di hadapan orang lain. Dalam hatinya ada perasaan menang bahwa kini keadilan telah ditegakkan, walau perjalanan untuk bisa sampai ke sini cukup menyakitkan. Setelah api padam dan kerumunan warga mulai bubar, Rusmin lalu pergi ke sebuah tempat yang sudah lama tak ia kunjungi, sebuah rumah sederhana di ujung kota milik seorang dukun yang terkenal akan keahliannya dalam mengirimkan santet. Di depan pintu rumah itu, Rusmin mengetuk pelan dan pintu dibuka oleh seorang lelaki tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang menyiratkan kebijaksanaan gelap. "Rusmin, sudah lama kamu ndak kesini," kata sang dukun itu dengan senyuman tipis. Menyadari siapa yang datang tanpa harus bertanya, Rusmin masuk dan langsung duduk di depan meja kecil yang di atasnya terdapat berbagai macam jimat dan benda-benda keramat. "Ki, kenapa istriku yang meninggal?" tanya Rusmin sedikit menyesal. "Aku hanya meminta Aki untuk membalaskan dendam pada orang yang sudah menabrak ayahku. Aku sudah memastikan jika orang itu adalah Pak Cokro, bukan Asti. Tapi kenapa dia meninggal?" Lelaki yang dipanggil Aki oleh Rusmin itu tertawa. Diserahkannya secari kain yang disodorkan Rusmin saat dia datang ke sana untuk meminta tolong. "Ini kain yang sempat ditarik almarhum ayahmu dari orang yang menabraknya waktu itu kan?" tanya Aki yang dibalas dengan anggukan Rusmin. Bertahun-tahun lalu dia mencari jejak orang yang telah membuat ayahnya celaka. Berbekal selembar kain dan sedikit informasi dari orang banyak, pada akhirnya dia tahu kendaraan yang menabrak ayahnya adalah kendaraan milik Pak Cokro. "Bukan mertuamu yang mengendarai kendaraan itu, tetapi istrimu saat dia masih sekolah." Aki memandang Rusmin dengan tatapan iba. "Kamu tidak pernah bertanya pada Asti kenapa dia mengajakmu menikah?" Pertanyaan Aki terasa seperti sambaran petir bagi Rusmin. Dia ternganga, menggelengkan kepala karena tidak percaya. "Istrimu itu merasa sangat bersalah. Dia itu ingin minta maaf, tetapi tidak bisa.
Jadi dia menawarkan diri untuk menjadi istrimu demi untuk menebus semua kesalahannya. Kenapa? Kenapa waktu itu kau tidak mengatakan yang sebenarnya? Tuntut Rusmin marah. Kamu itu keras kepala, Min. Aku sudah berusaha mencegahmu, tapi kamu tetap ingin balas dendam. Sekarang, yang kamu inginkan itu semua sudah terjadi. Orang yang menabrak ayahmu sudah meninggal. Keluarganya pun hancur. Apa sekarang kamu puas? Rusmin gemetar, wajahnya merah padam. Ia memukul dadanya keras-keras, lalu berteriak, memaki dirinya sendiri. Dendam membuat Rusmin buta pada semua kebaikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan kini Rusmin hanya bisa meratapi semua yang sudah terjadi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Selalu ya endingnya ini tuh plot twist ya, dapat banget, keren banget di sini bagaimana perjalanan seorang Rusmin ya sebagai montir yang bekerja di bengkel motor sampai akhirnya di sini dia berhasil merebut hati daripada anak pemilik bengkel tersebut yang bernama Pak Cokro, akhirnya menikah. Tapi ternyata di sini pinter banget nih Isyawara nih, ngegiring kitanya pinter banget nih, dilihat mereka baik-baik saja dan bagaimana. Kalau saya memang curiganya nih Pak Cokro nih, kalau nggak Pak Cokro ya si Ajis yang waktu berantem. Tapi ternyata itu semua adalah perbuatan dari Rusmin sendiri, yang mana ternyata Pak Cokro lah penyebab ayahnya meninggal dunia. Dia pikir itu Pak Cokro, makanya dia ingin membalaskan dendamnya terhadap Pak Cokro dan ingin menghancurkan keluarganya dengan menggunakan jasa dari dukun. Tapi ternyata yang menabrak itu bukanlah Pak Cokro, melainkan anak dari Pak Cokro sendiri yang sudah diperistri oleh Rusmin. Aduh, Asti. Dan dalam perjalanan cintanya kan mereka akhirnya benar-benar jatuh cinta, atau Rusmin juga jatuh cinta. Di situ dia kecewa, tapi ternyata ya itu dukunnya nggak ngomong kalau itu tuh Asti sebenarnya yang nabrak, karena berbekal dari sepotong kain. Keren banget kisahnya di sini, kayak dibolak-balik nih. Emang di awal udah sempet curiga sama Pak Cokro, terus sama Ajis, ternyata Rusmin sendiri. Keren banget untuk Isyawara Senja. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan mari kita ambil hikmah-hikmah yang baiknya saja dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruk. Yang jelas dendam itu tidak akan pernah membawa dampak yang baik ya, karena dendam itu hanya menghasilkan dendam yang baru saja. Dan bagaimana harusnya di sini Rusmin mengikhlaskan saja semuanya yang terjadi dan berusaha untuk menjadi yang terbaik, yang mana akhirnya apa yang sudah digapai Rusmin semuanya hilang begitu saja. Dia harus kehilangan orang yang dicintai juga. Dendamnya juga ya akhirnya gimana ya, nggak ada rasa puas dari dendam yang sudah terbalaskan itu. Jadi mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja, sekali lagi dibuang yang buruk-buruknya, dan semoga seluruh teman-teman terhibur dengan kisah barusan. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung channel kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas, dalam bentuk rekaman suara boleh, dalam bentuk tulisan boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja, kirimin aja langsung ke nomor WhatsApp kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.